nama saya Sukmanudin dari Pendidikan Ekonomi kelas C20 Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta. Mempersembahkan produk pembelajaran berbasis proyek dari mata kuliah Ekonomi Kerakyatan yang diampu oleh Bapak Ngadiono, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan. Fashion merupakan salah satu usaha yang berkembang dengan pesat di Indonesia. Dilansir dari Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, bisnis di industri pakaian terus mencatat pertumbuhan produksi paling tinggi dan mencatat nilai ekspor paling besar. Pada tahun 2018, industri pakaian mencatat hasil ekspor sebesar 8,62 miliar US dollar. Usaha fashion merupakan usaha yang tidak akan mati karena pakaian merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia yang akan terus dicari. Karena hal ini, banyak orang yang ingin memulai bisnis di bidang fashion, terutama pakaian. Di tengah gempuran online shop yang menawarkan beragam kemudahan, banyak orang mungkin menganggap usaha kaos yang unik dan menarik sebagai tren usaha yang tidak lagi menguntungkan. Pada kenyataannya, di era digital seperti sekarang ini, banyak orang memang cenderung lebih senang berbelanja berbagai macam secara online. Meski demikian, usaha kaos tetap juga dapat bertahan dan bahkan bisa dibilang diam-diam berkembang. Walau mungkin tidak sepesat dulu ketika e-commerce masih belum ramai digunakan oleh banyak orang. Namun, bukan berarti peluang usaha pada bisnis kaos lantas mati. Sebaliknya, jika mampu memanfaatkan situasi saat ini dengan baik, keuntungan yang didapat dari bisnis distro justru bisa lebih tinggi. Untuk mengatasi kompetitif usaha pada industri fashion ini, terutama kaos, pemilik usaha pun ikut banyak berkembang. Branding dilakukan agar bisnis kaos tidak serta-merta mati begitu saja. Agar dapat terus berjalan, banyak pengusaha kaos kini beralih dari pasar tengah dan mulai menargetkan pasar atas maupun bawah. Kemunculan usaha-usaha yang tak ubahnya butik tapi dengan pendekatan yang lebih industrial mulai banyak ditemukan di mana saja, terutama di kota-kota besar. Dengan demikian, pelanggan pun bisa mendapatkan prestasi yang sama saat memasuki butik-butik kelas atas. Untuk peralihan ini, usaha kaos juga mulai memasukkan produk-produk baju dari merek ternama atau dari model-model kaos indie dengan produksi terbatas yang membuat usaha tersebut tampak eksklusif. Oleh sebab itu, Unext Everyday hadir untuk terus ikut mengembangkan usaha kaos yang semakin kompetitif dan manajemen sumber daya dan peluang usaha yang luas di dunia fashion. Inovasi serta kreasi desain kaos perlu dilakukan demi tetap bisa mengikuti tren pencinta fashion yang berkembang dan memiliki nilai usaha yang semakin pesat. Unext Everyday merupakan produk kaos yang mengedepankan usaha unggul, kreatif, inovatif, serta eksklusif dan selalu mengedepankan pengembangan kaos. Hal ini didasarkan pada peluang pasar dan juga ide yang untuk terus dilakukan rebranding dan inovasi pada produk kaos. Produk dari Unext Everyday ini dapat menjadi pilihan bagi anak muda yang peduli terhadap pakaian yang digunakan sehari-hari dengan model dan desain yang eksklusif. Pengembangan produk kaos ini dilakukan bertujuan untuk tetap dapat bersaing dengan produk serupa sehingga konsumen dapat membeli produk ini karena desain dan juga barang eksklusif dan beragam. Produk Unext Everyday dalam menjalankan strategi pemasaran akan dipasarkan dengan strategi pemasaran melalui platform online berbasis Instagram, WhatsApp, Shopee, dan lain-lain karena memiliki peluang yang sangat luas dan dapat menjangkau anak muda karena menurut survei terbaru lembaga research Snapchat di tahun 2018 mengungkapkan bahwa generasi milenial menjadi pembelanja terbanyak di bidang e-commerce, yakni sebanyak 50%, usia 20 sampai 34 tahun. Mayoritas konsumen
Belanja online berdasar gender adalah wanita dengan jumlah mencapai 65%. Jika digabung dengan generasi Z, yakni rentang usia 15 sampai 24 tahun, maka jumlah pembelanja dari generasi muda mencapai sekitar 80%. Oleh sebab itu, strategi pemasaran yang dilakukan berbasis online. Produk Unext Everyday bermula dari kesadaran dan ketertarikan diri sendiri terhadap industri fashion terkhusus kaos, serta adanya peluang untuk mengkreasikan dan melakukan pengembangan pada produk kaos yang diharapkan dapat menjadi produk pembeda dari pesaing lainnya dalam hal strategi produksi dan juga pelayanan terhadap pelanggan. Inovasi dan pengembangan produk baru sangat penting untuk membantu perusahaan dan pelaku usaha dalam menjalankan usahanya. Bahan baku utama dari produk ini yaitu kain katun Combat 30S yang termasuk kain bahan yang memiliki serat halus, tidak terlalu tebal, terasa dingin, dan memiliki daya serap keringat yang baik. Kain ini cocok untuk bahan pakaian di negeri beriklim tropis, seperti di negeri kita. Kain katun Combat 30S merupakan kain bahan yang terbuat dari serat kapas murni. Kain ini termasuk jenis katun, namun lebih lembut dan tidak berbulu. Pasalnya, pada tahap akhir pengelolaan, serat menjadi kain dilakukan penyisiran atau combing. Oleh sebab itu, produk dari usaha ini menggunakan kain tersebut dikombinasikan dengan desain dan sablon yang memiliki kualitas yang baik untuk memenuhi kebutuhan akan permintaan kaos yang menyasar anak muda. Dalam melakukan proses produksi, produk kaos ini meminta produsen kaos lain untuk bekerja sama dengan produk Unext Everyday. Pemasaran produk ini akan dilakukan dengan memanfaatkan media online, Instagram, dan juga WhatsApp. Mengingat geliat industri fashion yang terus berkembang dan semakin kompetitif, oleh sebab itu Unext Everyday ikut melakukan inovasi dan menjadi produk kaos pembeda dengan produk pesaing lainnya untuk dapat bersaing dan dengan produk lain dengan strategi inovasi dan pelayanan terhadap pelanggan yang baik. Metode pelaksanaan pada proses pembuatan kaos Unext Everyday ini, yang pertama kita perlu menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan. Alat yang diperlukan yaitu yang pertama laptop, printer, handphone, dan bahan yang diperlukan yaitu kertas ivory, kertas kromo, plastik, packing, plastik seal OPP. Berikutnya proses produksi. Adapun proses produksi pada pembuatan kaos Unext Everyday ini dibagi menjadi 3 tahap. Yang pertama mendesain kaos, kedua membuat hang tag dan stiker dengan printer, dan yang ketiga memesan sejumlah kaos sesuai jumlah pemesanan dan permintaan dengan desain yang sudah ditentukan kepada produsen kaos Maxsteel. Adapun rincian proses produksinya yaitu yang pertama mendesain kaos menggunakan software CorelDRAW. Pada tahap ini perlu kreativitas yang tinggi dan waktu yang digunakan cukup banyak untuk mendesain kaos sesuai dengan tren dan juga keinginan pasar. Kedua, membuat hang tag dan stiker sebagai identitas produk Unext Everyday dengan printer. Pada tahap ini seharusnya menggunakan kertas khusus yang tebal, akan tetapi saya menggunakan kertas HVS untuk memberi gambaran proses pembuatan hang tag. Tahap berikutnya yang ketiga yaitu menggunakan jasa pembuatan kaos dengan desain yang telah ditentukan kepada konveksi kaos Maxsteel dengan proses pengerjaan 10 hari. Pada tahap ini, desain kaos yang sudah dimiliki dapat langsung diberikan kepada produsen kaos Maxsteel untuk segera diproduksi sesuai jumlah permintaan pelanggan. Tahap berikutnya yang keempat, pemasang hang tag Unext Everyday beserta
memasukkan stiker Unext Everyday. Tahap penting lainnya yaitu memberikan identitas produk pada kaos dengan memasang hang tag. Yang kelima, selanjutnya proses packing kaos dengan plastik seal OPP. Tahap ini bertujuan untuk menjaga kaos agar tetap rapi dan terhindar dari kotoran. Tahap berikutnya yang keenam, setelah kaos sudah terbungkus dengan plastik seal OPP, untuk hasil yang lebih rapi, kaos selanjutnya dibungkus dengan plastik packing dengan merek Unext Everyday. Tahap terakhir dari proses produksi ini yaitu dilakukannya penjualan. Adapun harga jual untuk kaos Unext Everyday ini yaitu dijual dengan harga 120.000. Unext Everyday akan sering mengadakan event promosi dengan harga yang mungkin akan berbeda agar dapat tetap bersaing dan juga menarik minat daya beli dari konsumen, dalam hal ini anak muda. Strategi pemasaran yang digunakan oleh Unext Everyday ini menggunakan media online karena untuk menjangkau pasar yang lebih luas dan tidak terbatas. Target pemasaran produk dari Unext Everyday ini adalah anak muda di daerah Tasikmalaya dan sekitarnya yang dominan memiliki perhatian khusus terhadap pakaian yang digunakan.